أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن ينفعنا بهذا اللقاء ونسأل الله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك أنت السميع الدعاء. Ayat ikhwah azza Allah wa iyyakum, menyelingi pembahasan dari kitab Al-Adab, karena kita sudah memasuki 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang dikatakan adalah 10 hari terbaik di dunia, yang mana 10 malam terbaik di dunia adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan 10 hari terbaik di dunia adalah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, yang mana Nabi SAW mengajarkan untuk melakukan semua amal saleh, baik itu baca Al-Quran, puasa, atau amal kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih nanti disyaratkan bagi yang mampu untuk berkorban untuk menyembelih dari hewan sembelihan. Dan insyaallah pada malam ini kita akan baca beberapa fawaid dari fatwa para ulama tentang hal-hal yang berkaitan seputar berkorban. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Baik, yang pertama, al-muradu syar'i min al-udhiyah. Apa yang dimaksud secara syar'i dari berkorban? Al-jawab dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Silsilah Liqa bab al-Maktub. Beliau mengatakan al-muradu at-taqarrub ila Allah Ta'ala bidzalik. Jadi maksud kita berkorban adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menyembelih. Alladzi qarrana Allah bis-shalah fi qoulihi ta'ala wa shalli li rabbika wanhar. Ya Allah SWT bandingkan dengan salat, menyembelih dan salat dalam firman Allah Ta'ala fashalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabbmu wanhar, dan menyembelih. Di sini digandengkan antara salat dan menyembelih. Ibadah badan dan ibadah harta. Qawlu ta'ala firman Allah Ta'ala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Semuanya salatku, nusuki dan penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb sekalian. Alam la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi. Jadi di sini juga ditekankan betul-betul kita harus ikhlas melakukan ibadah ini, terutama ibadah korban nanti. Karena kalau kita tidak koreksi niat kita dari awal, maka akan mudah terjangkiti penyakit riya. Dan Nabi mengatakan riya wa akhta min jami'in nahla 'ala as-salat. Riya itu lebih sama daripada riya semut di atas batu. Karena kadang kita sendiri tidak sadar kalau kita riya. Kita sendiri tidak sadar kalau kita riya. Makanya Allah Tasturi mengatakan, ketika ditanya apa yang paling berat bagi jiwa manusia ini, maka beliau mengatakan ar-riya, li'anna laha nasibun. Karena jiwa manusia ini punya andil, punya bagian di sana. Dalam setiap ibadah, jiwa kita itu ingin bergabung di sana. Dalam bentuk apa? Ingin dipuji, ingin dikatakan orang yang dermawan, ingin dikatakan orang yang saleh, dan yang lain. Ini jiwa manusia cenderung untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Oleh karena itu terus kita lawan jiwa kita. Inna nafsa la'amaratun bisu. Karena jiwa manusia selalu menyuruh kepada yang tidak
tadi kepada yang mungkar. Terutama dalam kita beribadah, disusupi kita dengan niat-niat yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kebanyakan orang merasa dirinya ikhlas padahal sebenarnya dia tidak ikhlas. Karena Imam Syafi'i mengatakan ini la ya'rifu al-ikhlas ala ya'rifu illa al-mukhlis. Tidak ada yang mengetahui riya itu kecuali betul-betul orang yang ikhlas. Orang-orang yang berpaham betul tentang apa itu ikhlas, apa itu riya, sehingga samar bagi orang-orang yang tidak memahami masalah-masalah seperti ini. Karena ini masalah hati, dan hati manusia itu bisa berbolak-balik. Kemudian kata Syekh di sini, wa bidzalika na'rifu qusara man dhanna al-murad bil awliya al-intifa'u bil ahliha. Oleh karena itu kita tahu tentang sempitnya pandangan orang yang mengatakan bahwasanya berkorban itu sekedar untuk memanfaatkan dagingnya saja, sekedar untuk makan-makan, menggila. Ini fa inna hadha dhanun qasirun sunan al-jahilin. Dan ini adalah sangkaan yang sangat sempit yang muncul dari ketidakpahaman terhadap syariat Islam. Jadi ketika kita beribadah apa saja, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmah tersembunyi di sana yang kita harus pahami. Kita harus paham. Ketika kita menolak zakat fitri, apa di sana hikmahnya untuk membersihkan kita dari rafas, kata-kata yang jelek selama kita berpuasa. Demikian juga syariat korban. Apa maksudnya di sini? Apakah sekadar menyembelih begitu saja dan dapat pahala? Tidak. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, la yanaqullahu al-hukma wa la limahu wa la yanalu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging dan darah korban itu tidak sampai. Tapi yang sampai adalah ketakwaan, keikhlasan kita di dalam berkorban, dan apakah kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau tidak. Itu yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal sunnah. Ini fatwa atau soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, dan saya berikan yang kira-kira ada tambahan wawasan bagi kita semua. Al-hikmatu min hadza tahrim. Apa hikmah dari larangan seorang yang menyembelih tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur rambut atau mengambil bagian apapun dari kulitnya, baik itu kulit yang sudah kering ataupun bulu-bulu yang tumbuh di kulitnya. Apa hikmahnya di sana? Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, al-wajhul awwal. Jadi yang pertama, an-hikmatu wa nahy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la syakka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam an-syai' hikmatun wa al-amru bi-syai' hikmah. Jadi sisi yang pertama, hikmahnya adalah karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mengandung hikmah tersendiri. Dan perintahnya juga ada hikmahnya sendiri. Ada orang yang tahu, ada yang tidak tahu. Ini kita katakan yang pertama. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Kenapa salat zuhur 4 rakaat? Asar 4 rakaat? Maghrib kok cuma 3 rakaat? Ini semua tidak ada yang tahu hikmahnya, kecuali ada wahyu dari Allah dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada, maka kita tawakuf. Jadi tidak perlu mencari-cari. Jadi yang penting kita beribadah. Tidak perlu mencari hikmah yang kita tidak tahu. Kenapa orang haji ini harus ke Muzdalifah, Mina, dan dia wukuf di Arafah, balik lagi ke Makkah, dan seterusnya sampai sana? Kenapa? Kenapa tidak di satu tempat saja, di Ka'bah saja? Tentunya ada hikmahnya, tapi kita tidak mengetahui karena tidak ada wahyu, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang kita pegang adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Al-wajh. Kemudian sisi yang kedua dari hikmah tersebut, binahyi akhli sya'ri wa dhufur wal basharat fi hadhihi al-ayyam al-'ashr. Falahu Allahu a'lam min ajli an yakuna linas min ansari nawm min al-musyarakah mal muhrimin bil hajj wal umrah. Di sisi yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
dia sama dengan orang-orang yang sedang haji dan umrah. Sehingga orang yang berkorban di seluruh dunia ini pada waktu itu sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang ihram, baik itu haji maupun umrah. Lianna al-muhrim bi hajjin aw umratin yus'alu lahu tajannubul akhdhi min asy-syar'i wa tuhur. Karena orang yang ihram dia banyak larangannya. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur rambut atau mengambil bagian dari kulitnya, tidak boleh juga berburu, tidak boleh mengambil barang yang hilang kecuali kalau untuk diumumkan, tidak boleh memotong tanaman haram, rumput-rumputnya tidak boleh dirusak, dicabut, tidak boleh juga mereka melakukan hubungan suami istri sampai tahallul pertama. Ini banyak larangannya dan kita disuruh untuk mirip-mirip lah bagi orang yang tidak berhaji pada tahun ini. Al-hajj asyhur ma'lumah, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Orang haji itu boleh dari Syawal pada Dzulhijjah 3 bulan. Ada bulan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang haji fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berkata yang kotor. Jangan berbuat yang fasik, yang keluar dari syariat. Wala jidala, jangan berdebat kusir ketika haji. Ditekankan ketika haji, padahal di luar haji juga kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita dianjurkan untuk mirip-mirip dengan orang yang sedang haji. Kalau mereka tidak boleh berkata kotor, kita pun di sini tidak boleh berkata kotor, baik berkorban maupun tidak berkorban. Karena syariat seperti ini sampai hari kiamat. Jangan hanya bulan Ramadan saja. Kita tahan lisan kita, keluar bulan Ramadan, keluar semua. Masallallahu alaihi wasallam. Begitu memang hawa nafsu manusia dan syaitan dibantu oleh syaitan. Selalu lupa dan lupa. Kemudian juga berbuat fasik yang keluar dari syariat Islam, yang keluar dari norma-norma syar'i, dan juga berbantah-bantahan. Dalam haji tidak boleh, di luar haji juga tetap tidak boleh. Debat kusir tidak ada manfaat. Jadi yang seperti ini ditekankan lagi untuk jemaah haji yang sebenarnya itu untuk yang tidak haji juga tetap harus seperti itu selama-lamanya sampai mereka meninggal dunia, walaupun mereka tidak haji. Jadi ini beberapa hikmah dari kenapa orang yang ingin berkorban ini dilarang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian pertanyaan lain, hal yashmal hadzal hukma man yudhha anhu aidan? Apakah ini juga berlaku untuk anggota keluarga yang lain? Jadi kalau satu keluarga mau berkorban, apakah ini juga larangan ini berlaku untuk anggota keluarga yang lain? Maka jawabnya di sini, hadzal hukmu inma yahtassu biman arada an yudhiya faqat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Fatwa Al-Jar kaset yang nomor 93 beliau mengatakan bahwasanya hukumnya khusus bagi orang yang ingin berkorban. Amma man yudh'a fala haraja alaihi ayyuhud. Adapun yang mau diikutkan berkorban di sana atau bahasa kita ya anggota keluarganya, maka tidak masuk larangan ini. Wa dzalika li'anna al-hadits innama warada wa arada ahadukum ayyullahi. Karena hadisnya mengatakan bagi siapa yang ingin berkorban. Fa yasiru ala majalin nas. Ya cukup kita mencukupkan dari hadis tersebut, nas tersebut, bahwasanya yang dilarang cuma orang yang ingin berkorban. Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga mengetahui bahwasanya Nabi SAW kana yudhi an ahli baitihi wa yuqal annahu kana yanhahu an ahli syai'in min syughul al-adfal wal sya'in. Nabi juga berkorban dengan untuk keluarga beliau dan tidak pernah ada nukilan hadis Nabi SAW bahwasanya beliau melarang keluarganya yang lain untuk mencukur rambut
memotong kuku maupun bagian dari kulit. Tidak pernah Nabi larang, cuma beliau saja melakukan. Ini dia pertanda bahwasanya hukum ini khusus bagi kepala keluarga saja, yaitu suami istri. Adapun istri maupun anak-anaknya tidak berlaku hukum ini. Kemudian pertanyaan lain, hal yajuz tawkil fil udhiyah, bolehkah kita berwakil dalam menyembelih hewan korban? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan yajuzu ayyuwakkala ma yadhhabu ila hadzal muwakkal ya'rifu ayyadhbah. Jadi boleh kita mewakilkan untuk menyembelih kepada orang lain jika yang wakilnya itu tahu bahwasanya kita akan menyembelih. Wal afdal, tapi yang afdal adalah ayyubashara dhabaha huwa bi yadihi idza kana yahsul. Tapi yang lebih afdal adalah dia menyembelih sendiri kalau memang dia bisa untuk menyembelih. Itu yang paling afdal. Sebagaimana Nabi SAW beliau menyembelih sendiri. Tetapi kalau dia tidak berani karena tidak pernah juga menyembelih, baru pegang pisau aja sudah keringat dingin, apalagi mau gorok-gorok, makanya seperti ini boleh untuk diwakilkan. Kemudian pertanyaan yang lain, faedah yang lain, hal yustaratu anha an fulan, apakah disyaratkan ketika menyembelih kita mengucapkan ini adalah dari si anu, siapa yang menyembelih itu? Al-jawab qala anni wa an au an fulan huwa afdal. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Silsilah Huda wan Nur menjawab, jika dia mengucapkan ketika menyembelih anni, ini dari saya dan dari fulan, dari keluarga saya, atau disebut satu persatu, bahwa afdal, maka ini lebih afdal. Kenapa? Karena Nabi SAW juga pernah melakukannya seraya beliau mengatakan Allahumma hadza minka wa laka, ya Allah ini adalah darimu dan untukmu, an Muhammadin wa ali Muhammad, ya Allah ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Jadi di sini menyebutnya justru lebih afdal. Wa illam yadhkur kata niat, tapi kalau tidak disebut maka cukup niat itu, walakin afdal dzikr, tapi lebih afdal adalah disebut. Ya Allah, kalau tidak bisa mungkin yang bahasa sasa, ya Allah ini dekat aku dan keluarga cukup. Atau kalau bisa besarnya Allahumma anni wa an ahli baiti, ya Allah ini adalah dariku dan dari keluarga. Hal dzikru anha fulan ana min al-talaffuz bi niyyah. Kemudian soal yang lain, soal ini diarahkan ke Lajnah Daimah yang diketahui oleh Syekh Al-Aziz bin Baz rahimahullah taala. Apakah menyebut dari saya dan dari keluarga atau dari siapa yang dia wakilkan, misalnya penyembelihnya dia cuma nyembelih terus disebut temannya itu siapa, apakah ini termasuk melafalkan niat? Maka di sini Syekh bin Baz dan anggotanya mengatakan wala mani'a min an taqul Allahumma, dan beliau mengatakan tidak apa-apa mengucapkan ini dari saya dan dari keluarga saya atau yang lain. Ada mahal wal qalbu. Jadi niat itu asalnya memang dalam hati. Fayattabi bima qasduhu bil qalbi, maka cukup yang di dalam hati tersebut. Wa la yatalaffadhu bin niyyah, dan tidak dilafazkan niat tersebut. Wa la mana min antaqul, tapi tidak apa-apa mengatakan Allahumma inna hadhihi al-udhiyah an walidi, ya Allah ini adalah sembelihan dari orang tua saya atau dari saya. Walaysa hadha min al-talaffuz bi niyyah, karena ini bukan melafazkan niyyah, sekedar ikhbar saja. Ikhbar itu memberi tahu, dan tentunya Allah SWT lebih mengetahui. Sebenarnya di sini sama dengan permasalahan ketika Nabi SAW ingin salat sunnah, ingin puasa sunnah. Beliau bertanya kepada Aisyah, hal indaki syai', apakah kau punya sesuatu yang bisa dimakan? Maka Aisyah mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan fa inni ila shaim, kalau begitu saya berpuasa. Ini sekedar memberitahukan
mengancam bahwasanya dia ingin puasa supaya tidak membuat dia sedih, bukan melafazkan niat. Jadi kalau ini dikatakan melafazkan niat, tentunya orang-orang yang melafazkan niat jangan pakai nawaitu shaumar wajib, tapi pakai anak apa? Fa inni idzan shaim. Tapi ini kan tidak pernah mereka lakukan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka mengada-ada dan mereka memang pintar dalam hal membuat syariat. Kemudian faedah yang lain, hal yahilu bil mudahhi ay ya'khudha min sya'ri wa bashari law kana bayyanahu anhu. Apakah halal bagi orang yang berkorban untuk mengambil dari rambutnya atau kukunya atau dari kulitnya kalau memang dia diwakilkan menyembelih? Misalnya saya mau menyembelih tapi saya wakilkan kepada hakim ini, apakah saya tidak berlaku larangan itu dan diberlaku kepada wakil saya ini? Maka di sini saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan nasma'u min katsir min asnal 'ammah anna man arada yudhiya wa habba ya'khudha min sya'rihi aw min dhufurihi. Kita mendengar dari banyak orang, yaitu orang awam, bahwasanya siapa dia yang ingin untuk menyembelih, maka boleh dia mengambil atau memotong rambut atau kukunya, atau membesar diri syai'ah atau dari kulitnya. Syai'an yuwakilu ghayrahu fi tadhiyah, kalau dia mewakilkan orang lain untuk menyembelih. Wa yaqulu anna hadha yarfa'u anhu nahy, dan mereka menganggap ini adalah larangan itu terangkat dari dia, tidak berlaku bagi dia karena bukan dia menyembelih, walaupun uangnya dari dia tapi diwakilkan orang lain. Maka di sini hadha khata', ini keliru. Fa inal insan alladhi yuridu an yudhiya wa law wakkala ghayrahu la yahillu lahu an ya'khudha syai'an min sya'rihi aw basarihi aw dhufurihi. Siapa saja yang ingin menyembelih sekalipun dia mewakilkan orang lain, maka tetap berlaku larangan itu bagi dia. Tidak boleh dia mencukur rambut, mengambil bagian dari kulit atau kukunya, karena dia yang berkorban, cuma sekedar mewakilkan. Adapun wakilnya, apakah berlaku larangan itu juga? Tidak berlaku, karena bukan dia yang mengeluarkan uangnya untuk beli hewan sembelihan tersebut. Kemudian faedah yang lain, hal yajuzu al-ishtiraku fil udhiyah al-wahidah, bolehkah kita bergabung dalam satu sembelihan? Jawab dan jawabannya di sini dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fatwa al-Mu'tabar. Beliau mengatakan la yajib an yashtarika ithnan fa'akthar, ishtiraku mulkin fil udhiyah wahidah min al-ghanam. Tidak sah berserikat dua orang atau lebih itu pada satu ekor kambing. Do'nuha wa ma'izha, baik itu kibasnya maupun kambing biasanya, maupun kambing biasa. Amal istiraf fil baqar wa fil ba'ir man yajuz yastarika ashabatu fi wahidatin. Adapun pada sapi dan unta maka boleh 7 orang berserikat. Hada bi'tibar istiraf bil mulk. Ini adalah istiraf bil mulk, jadi berserikat dalam kepemilikan. Jadi adapun kambing ini tidak boleh ini berserikat dalam menyembelih kambing. Taruhlah misalnya yang sering terjadi sekarang adanya arisan, kantor-kantor bisa mengeluarkan sama-sama 10.000 untuk beli kambing. Maka yang seperti apa termasuk hewan kurban? Ini bukan hewan kurban, karena kalau kambing tidak ada di sana, artinya istirahat, tidak ada kerjasama. Adapun kalau unta maupun sapi ini barulah ada dalilnya 7 orang untuk satu ekor sapi maupun unta.
Dan sebagaimana riwayat dari Jabir, "Kunna natamatta'u fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-baqarah an sab'atin wal jansur an sab'atin nastariqu biha." Kami di zaman Rasulullah SAW ini berserikat menjadi satu ekor sapi untuk 7 orang dan unta juga untuk 7 orang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Sa'id Asy-Syabani. Wa mastasriqu bis-thawab. Adapun bergabung dalam pahala pada haraj ayatullah ya insan bisyad anhu an ahli baitihi, maka tak apa-apa. Jadi seorang itu dia menyembelih satu ekor kambing untuk dia dan diniatkan pahalanya juga untuk keluarganya. Wa in kana katsiran, sekalipun keluarganya keluarga besar. Ballahu ayudhi'a nafsi wa ulama'il umat Islamiyah. Dan boleh juga dia meniatkan untuk dirinya dan untuk ulama kaum muslimin atau untuk muslimin yang lain yang memang tidak bisa menyembelih. Di sini bergabungnya niat dalam pahala itu diperbolehkan. Tapi kalau kambing bergabung satu dalam kambing ini tidak ada dalil. Tapi kalau satu ekor saja kambing kita niatkan pahalanya untuk kita dan untuk keluarga, maka untuk keluarga semua juga ada. Innamal a'malu binniyat. Wa ma asbara dzalik min 'adad katsir alladhi la yusihi ila Allah azza wa jalla. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan boleh juga kita niatkan untuk kaum muslimin secara umum, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang itu tidak ada yang mengetahui bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya isyirakut thawab, bergabungnya kaum muslimin dalam masalah pahala. Jadi yang sunnah adalah satu rumah itu satu ekor kambing saja. Adapun pahalanya semua dapat. Adapun pahalanya semua dapat. Jadi bisa kita pahami dari masalah ini bahwasanya arisan atau mengeluarkan di sekolah-sekolah untuk kurban sama-sama 5.000 10.000 itu bukan kurban. Itu bukan kurban, itu sekedar daging biasa. Itu sekedar daging biasa. Al-Isra' fil-Isra' yakuna min baitil wahidin. Kalau kita nyembelih sapi, apakah itu disyaratkan dari satu rumah saja atau boleh beda rumah? Maka jawab Lajnah Daimah yang diketuai Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, tuzilul badana al-ibil wal baqar sab'ah sawakan min ahli bait wahid aw buyut mutafarriqin. Jadi sah, artinya boleh unta dan sapi untuk 7 orang, baik itu dari satu rumah, baik itu dari satu rumah. Misalnya saya punya anak 5, anaknya sudah besar-besar, sudah besar-besar, kemudian mereka punya uang, akhirnya kita gabung beli sapi satu keluarga, boleh. Atau buyut mutafarriqin, atau dengan rumah yang lain, rumah kita merupakan 2 juta, yang lain 2 juta, yang lain 2 juta, 5 rumah misalnya dapatlah 10 juta untuk beli sapi, ini boleh. Jadi boleh satu rumah atau beda. Sawa'un kana bainal qarabah, baik itu ada hubungan kerabatan atau tidak ada hubungan kekerabatan, boleh. Tidak masalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat al-Isra' bil badr wal baqarah kullu sab'atin bi wahidatin fi kullu sab'atin bi wahidatin wal mufassal dari Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan para sahabat untuk berserikat pada unta dan sapi 7 orang, 1 ekor, dan tidak diperincikan harus satu rumah atau rumah yang lainnya. Kemudian permasalahan yang lain juga, hal yudhiya bil ibil an wahidin, bolehkah menyembelih unta atau sapi dari satu orang saja, tidak berserikat? Karena dia kaya, dan saya tidak sendiri beli sapi, tidak perlu 7 orang. Maka jawab dari Lajnah Daimah yang diketuai Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, mengqala al-jamal itu adalah jama'atul mukhni. Beliau mengatakan, Syekh bin Baz siapa yang mengatakan bahwasanya kalau unta itu harus bergabung, maka ini harus suatu yang keliru. Jadi mengatakan harus wajib bergabung ini suatu yang keliru. Lakin asal dari wahid. Ada kalau kambing memang itu dari satu orang. Wa lisahibiha ayyuka fil bayrah min ahli baiti fi thawabiha. Amal jamal
7 orang berserikat dalam harganya. Jadi di sini Syekh bin Baz rahimahullah taala menerangkan bahwasanya kalau ada satu orang yang berkorban sapi untuk satu saja dia tidak berserikat 7 orang, maka ini jangan kita salahkan. Artinya ini juga diperbolehkan. Kemudian ayyuhuma afdal al-dzakar aw al-unsa fil udhiyah, mana yang lebih afdal, apakah jantan atau betina ketika menyembelih? Maka di sini jawab dari Syekh bin Baz rahimahullah taala, al-udhiyah masyru'ah bidzukur wal inas. Masyru'ah bidzukur wal inas. Jadi hewan korban itu disyariatkan baik itu dari yang jantan maupun dari yang betina. Jadi yang penting dipilih mana yang paling bagus. Yang paling bagus itu dari segi dagingnya, kemudian anggota badannya sehat semua, maka itu yang dipilih walaupun betina. Karena ada dalil yang menjelaskan harus jantan, walaupun memang kebanyakan hewan itu kalau dia jantan dia lebih besar dan lebih banyak dagingnya. Ma huwa sinul mu'tabar fil udhiyah? Bagaimana umur yang di sini dijadikan patokan sebagai hewan korban? Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan as-sinul mu'tabar fil ibil 5 sanawat. Kalau dia unta 5 tahun, minimal 5 tahun. Wa fil baqar sanatan. Adapun sapi berapa tahun? Minimal 2 tahun. Sapi minimal 2 tahun. Wa fil ma'iz sanah. Adapun kambing minimal 1 tahun. Kambing biasa masih juga tawan. Wa fil dha'an, adapun kibas 6 ashhur, minimal 6 bulan. Adapun kibas ini minimal 6 bulan. Kalau kambing biasa minimal berapa tadi? 1 tahun. Sapi 2 tahun. Onta 5 tahun. Tapi tidak ada onta. Baik, jadi kalau pilih itu harus ditanya dulu umurnya, jangan langsung dibeli. Kemudian hukum manasik tasmi' ala dzabihah. Apa hukum orang yang menyembelih lupa baca bismillah? Maka jawab dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini, hukum man dzabbaha dzabihah duna tasmi' alaihi. Jika muta'ammidan fadzabihatu haram wa fi'luhu haram. Kalau dia sengaja tidak baca bismillah, karena nyembelih ini tidak bisa ngaji misalnya. Bismillah aja tidak bisa misalnya. Kalau sengaja dia menyembelih tidak baca bismillah, maka dzabihatu haram. Sembelihannya itu haram dimakan dan perbuatan orangnya juga ini haram. Fadzabihatu la tu'kal wa huwa asimun. Jadi hewan korban itu tidak boleh dimakan karena dia sengaja tidak baca bismillah, dan orang yang menyembelih ini berdosa. Wa dalilu dzalika qaulu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fakulu mimma dzukira rasulullahi alaihi, makanlah apa-apa yang disembelih dengan nama Allah. Berarti kalau sengaja tidak disebut nama Allah berarti tidak boleh dimakan. Kemudian Nabi juga bersabda, malam yadbah faliyadbah ala bismillah. Siapa saja yang belum menyembelih maka silakan menyembelih dengan nama Allah. Muttafaqun alaih. Kemudian kata beliau, wa in taraka dzalika sawwan fa huwa ghairu athim. Kalau dia meninggalkannya karena lupa baca bismillah saking tegangnya ya nyembelih, maka dia tidak berdosa. Walakin dzabihatu haram, tapi hewan korbannya haram dimakan kalau dia lupa. Liqali ta'ala, bersama firman Allah Ta'ala, wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Jangan kalian makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jadi kalau ada pertanyaan di sini, kan dia lupa, kenapa sembelihannya itu haram? Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini memisahkan seperti orang yang sholat dalam keadaan berhadas. Karena baca bismillah itu syarat. Orang sholat syaratnya harus suci. Ada orang dia berhadas sholat. Apa hukum sholatnya? Sholatnya tidak sah. Tapi dia orang itu tidak berdosa karena dia lupa berwudu, padahal dia masih berhadas. Maka dia harus ulang lagi. Seperti itulah misalnya di sini, kalau dia lupa baca
bismillah, sementara baca bismillah termasuk syarat, maka dia tidak berdosa yang menyembelih, tetapi hewan kurbannya tidak boleh dimakan. Tidak boleh jadi kan masalah. Jadi minimal di sini karena itu idaatul mal, karena itu termasuk menyanyikan harga bebas, tidak boleh itu dimakan. Kemudian ma'amal lahu ta'ayyabat al-udhiyah ba'da syariha. Apa yang kita harus perbuat kalau kita sudah membeli hewan korban, kemudian tiba-tiba dia ada aibnya? Sudah kita beli, kemudian besok saya ambil, tiba-tiba besok kita ambil ada aibnya, bagaimana ya? Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan kitab beliau Syarhul Mumkin ada Zadul Mustaqni menjawab, Ar-rajul istarshada lil summa kasara rijlah wa sara la tasbihu masyiha pada an ayana. Kalau ada kasus seorang yang membeli kambing untuk korban, tiba-tiba kakinya patah, tidak bisa berjalan, padahal ketika dibeli dia sehat. Fa innahu fi hadhil hal yadhbahu wa tusihu. Maka dalam keadaan seperti ini tidak apa dia sembelih dan itu sudah sah. Karena yang dijadikan patokan adalah ketika dia membeli, dan kalau dia membeli lagi tidak ada uang, maka di sini ya sudah dia sembelih. Lianna hal mata'ina sar amanatan 'indahu kal wadi'ah. Karena ketika dia sudah ngedeal sama penjualnya sudah dibayar, berarti ini seperti amanah dan ini adalah titipan. Walau maka hadzal 'aib bada'in wa laysa litafhim minhu wa la yaqalu minhu la dhamana 'alaihi. Jadi kalau aibnya itu muncul setelah dibeli dan bukan karena kesalahan dia atau kesalahan penjualnya misalnya, makanya tidak apa-apa dan penjualnya tidak disuruh ganti rugi. Yustafad min dzalik, tetapi ma idza ta'ayyabat bi fi'li aw tafriqi. Kalau cacat itu terjadi karena kelalaian dia, biarlah bayaran amal 'alaiha ma la tastati sum'a sarra kasar. Misalnya dia beli onta yang bunting kemudian kakinya patah, atau taraka al-udhiyah fi makanin barid, sengaja dia menaruh hewan korbannya di tempat yang sangat dingin, cuaca yang ekstrim, fa'athar min al-bard, sehingga dia kena dengan pengaruh dingin tersebut. Bagi hadil hal yajib alaihi dhamanuha bimisliha. Maka yang seperti ini wajib bagi penjual itu untuk mengganti. Jadi kasusnya seperti ini, saya sudah bayar sama penjual, besok saya ambil, terus malamnya ditaruh lagi buat sama penjualnya, tidak dibawa masuk, hanya digigit sama anjing, patah kakinya, siapa yang ganti rugi? Yang ganti rugi adalah penjual, karena itulah dia yang lalai, harus diganti rugi kepada si pembeli. Tapi kalau sudah dibeli, ditaruh di rumah, tiba-tiba datang anjing merekam kakinya kemudian patah, kemudian dia tidak punya uang lagi untuk beli yang baru, maka tidak apa-apa yang patah itu disembelih. Dan ini kata beliau termasuk sesuatu yang sudah sah. Kemudian pertanyaan yang lain, faedah yang lain, apa nih? Enggak nambah waktunya. Hal sunnah al-iksar min al-Allahi fi baitil wahidi. Apakah termasuk sunnah memperbanyak hewan korban pada satu rumah? Maka di sini jawab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, as-sunnah al-yawala al-Allahi bi kasratil adad. Yang sunnah justru tidak boleh berlebih-lebihan. Lihat hadza min al-israr, karena ini termasuk mubadzir. Ini termasuk mubadzir. Jadi cukup satu rumah itu satu hewan korban. Jangan nanti anaknya semua beli, akhirnya satu rumah itu 7 hewan korban. Ini termasuk israf, termasuk mubadzir, termasuk berlebih-lebihan. Kemudian hal yajuz juga berdoa al-mahsi dhahiyatan oleh yajuz. Ini faedah yang lain, pertanyaan yang lain. Boleh enggak menyembelih hewan korban, sapi atau kambing yang sudah dikebiri? Jadi kambingnya sudah dipotong
sudah dipotong hidungnya, tolong nangkei, dipotong sehingga besar. Boleh nggak kita pakai berkorban yang seperti itu? Maka saya ingin mengatakan, na'am yajuz. Ayyuhal khasi fil udhiyah, boleh menyembelih binatang yang sudah dikebiri untuk hewan korban. Hatta inna ba'd ahli ilmi rajjahu 'ala al-kuhl. Bahkan sebagian ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan itu lebih baik daripada pejantan. Pejantan ini biasa. Qala li anna lahmahu yakun atyab, karena apa? Karena dagingnya lebih bagus, tentunya lebih gemuk. Tapi yang sahih kata beliau, annal fuhla min nahiyati afdal li kamali 'adai wa zati. Ada pejantan ini dia lebih afdal dari sisi lengkap seluruh anggota badan. Wa afdal li tayyib lahmi. Adapun ini yang dikebiri ini dia afdalnya dari sisi dagingnya yang banyak. Artinya di sini ya satu sama lain ini ada afdalnya. Adzan dulu. Adzan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada beberapa faedah lagi dari fatwa para ulama kita. Hal yudhha 'anil mayyit, apakah disyariatkan ini berkorban untuk mayyit, untuk orang yang sudah meninggal dunia? Al-jawab, jadi jawab dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Huna bihul amr yaqulu batal am." Jadi saya peringatkan, kata beliau, apa yang banyak dikerjakan oleh orang-orang awam, mu'taqidina anna al-udhiyah innama takun 'al mayyit. Karena mereka beranggapan bahwasanya berkorban itu adalah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Hatta innahum kanu fi ma sabaq idza qila li ahadihim al-dhahiyata 'an nafsi, sampai kalau orang-orang dahulu kalau dikatakan kepada mereka, apakah kamu berkorban untuk dirimu sendiri, yaqul udhi wa anhi, maka dia mengatakan sambil marah, apakah saya berkorban sementara saya masih hidup? Jadi seolah-olah korban itu khusus untuk orang yang sudah meninggal dunia. Walakin yang bagi ayat al-udhiyah nama syariat lil hayy. Hendaknya kita pahami bahwasanya hewan korban atau berkorban itu disyariatkan untuk orang yang hidup. Fahiya minas sunnah al-mukhtasah bil ahya, dari termasuk sunnah yang dikhususkan untuk orang yang hidup. Wa li hadzal amri an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dha'a an ahadin min alladhina matu min aqrabihi wa min zawjatihi ala wajhi al-firaq. Dan tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk salah seorang kerabat atau istrinya yang sudah meninggal secara persen-persen, secara satu persatu. Tidak. Jadi yang benar fayudhani 'anil mayyit taba'an. Jadi mayit nanti dari keluarganya juga ikut mendapatkan pahala. Jika ikut mendapatkan pahala. Bi ayyudhahi al-insan 'anhu wa ahli baitihi wa yahmi bi dzalika al-ahya wal amwat. Jadi yang benar seorang dia berkorban niatkan untuk apa? Untuk dirinya dan untuk keluarganya, baik yang sudah hidup maupun meninggal dunia. Wa amma ayyudhahi al-mayyit bi khususi yani adalah asalun sunnah. Adapun berkorban untuk keluarga yang sudah meninggal satu persatu dikorbankan, maka ini tidak ada asalnya dalam sunnah. Nah, jika al-mayyit qad awsa bi udhiyah fa innahu yudhha anhu tab'an li wasiyati. Tetapi kalau mayit itu orang yang sudah meninggal itu dia berwasiat untuk disembelihkan, maka harus disembelihkan, karena itu wasiat dan hukumnya wajib. Dan ini hukumnya wajib. Ini apa? Ringkasan dari jawaban beliau bahwasanya berkorban itu adalah untuk orang yang masih hidup. Adapun yang sudah meninggal maka masuk di sana nanti doa kita ini adalah untuk saya dan untuk keluarga saya, baik yang sudah masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Mereka semua akan dapat pahala. Mereka semua akan dapat.
sufiha. Apa hukum menjual hewan kurban dan menjual kulitnya? Al-jawab idza ta'ayyana biha lam yajuz biha. Jika kita sudah berniat untuk berkurban dan sudah membeli hewan kurban, maka tidak boleh dijual. Lianna sar sadaqatan lillah, karena itu seperti kita bersedekah. Kal waqaf la yajuz bay'uhu, seperti harta wakaf. Tidak boleh harta wakaf itu kita jual. Bal yajuz bay'uha bi'i halin min al-ahwal hatta law dha'afa wa hasala minhu la yajuz lahu bay'uha. Walaupun hewan kurban yang kita mau korban itu dia lemah atau sudah tua misalnya, maka tidak boleh kita jual lagi karena sudah kita niatkan untuk disembelih. Wala yajuzu ayyahibaha li ahadin, tidak boleh juga kita hadiahkan kalau memang sudah kita niatkan untuk disembelih, tidak boleh dihadiahkan. Ini poin yang penting. Sudah saya beli, saya hadiahkan lagi, tidak boleh karena seperti sudah kita wakaf. Wala yatasaddaqu biha, dan tidak boleh juga bersedekah. Ini sedekah buat si dia sudah yang korban. Kalau kita sudah niatkan untuk menyembelih, tidak boleh juga disedekahkan sebagai wakaf. Balakun ayat, tapi yang seharusnya adalah hendaknya dia menyembelihnya. Summa ba'da dhabhiha insya'a wa habaha wa tasaddaq bima yajibu tasadduq bihi wa insya'a al-qahar. Kemudian setelah menyembelih barulah dia bersedekah dan memberikan hadiah kalau dia mau. Jadi didasarkan dari sabda Nabi SAW, membaca jawabnya haji pada perihal siapa yang menjual kulit dari hewan korbannya, maka tidak ada pahala berkorban baginya karena dia sudah mewakafkan. Dijual lagi wakafnya itu keterlaluan, makanya dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Kemudian atas itu disolusi udhiyah. Bagaimana dengan hukum bersedekah dari hewan korban sepertiga? Ya, kita sering dengar sepertiga buat kita, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga untuk disedekahkan atau dihadiahkan. Maka Syekh Al-Albani dan Syekh Muhammad Al-Utsaimin di sini mengatakan al-udhiyah la budda min yatasaddar min asyid dun tahdid ka baysamul ba'd. Jadi yang penting hewan korban itu ada yang disedekahkan walaupun sedikit, dan tidak ada yang kedua harus sepertiga sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang. Maka di sini Syekh Utsaimin mengatakan atas seluruh bil udhiyah laysa biwajibah. Jadi bersedekah sepertiga dari hewan korban itu tidak wajib. Tidak wajib. Berapa saja yang kita mau keluarkan maka ini diperbolehkan. Karena memang tidak ada ukuran sepertiga harus begini, sepertiga harus begini, dan tidak. Ini fatwa dari Syekh Al-Albani dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian ada dua pertanyaan yang penting juga di sini. Ini bolehkah seorang dia membeli hewan korban, berkorban tapi bayarnya setelah disembelih? Dia berkorban dulu, bayarnya setelah disembelih atau satu hari setelah disembelih. Maka di sini lajnah daimah yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan yajuzu tabul udhiyah walau ta'akhkhara dafu qimatiha an dhabiha. Boleh ini membeli hewan korban sekalipun belakangan membayarnya. Sekalipun belakangan membayar. Tapi yang jelas di sini kita yakin bisa membayar. Jangan kira-kira saja. Bayar sedikit, kira bayar atau mungkin ya sama saja tidak mampu. Tapi kalau yakin kita berapa hari setelah ini bisa bayar, silakan diambil. Tentunya di tempat orang yang bisa diutangi. Tidak bisa kita ambil di pinggir jalan tuh karena harus cash. Dan perkara yang lain juga, rajulun lahu aulad. Ada seorang memiliki banyak anak. Walau ibnun kabir mutazawwij. Dia juga anaknya yang paling besar itu sudah menikah, sakin ma'ahu wa wadha. Tapi tinggal bersamanya. Tinggal bersama dia dan dia juga sudah punya pekerjaan sendiri. Wa kullu mawsumun wahidun. Tapi makan minumnya sama, dapurnya sama. Dia sama
sudah berkeluarga satu rumah, tapi makannya sama, minumnya sama. Falbi hakim ma'udhiyah wahidah. Apakah kedua ini, dua keluarga dalam satu rumah yang makannya sama, minumnya sama ini, korbannya juga harus satu? Maka di sini jawab Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini al-jawab kata beliau, kalau dia makan wahidun, kalau makannya satu, wa baituhum wahidun, dan rumahnya satu, ashabul bait wadiyatun wahidah, maka di sini cukup satu saja. Walau ta'addadu, sekalipun banyak anggota keluarga. Jadi gambarannya yang pertama, ada orang tua punya anak, anaknya sudah pada nikah, tapi masih numpang di sana, makannya bareng, minumnya bareng. Maka di sini yang mengeluarkan berapa? Berapa ya? Satu saja, karena dianggap masih satu. Ini gambaran yang pertama. Kemudian gambaran yang kedua ditanyakan kepada Syekh Utsaimin juga. Rajul, ada seorang, wa 'indahu salasatu abna mutazawwijun. Ada orang tua punya 3 anak yang sudah menikah. Yaskununa fi baitin wahidin mujassam, dan mereka tinggal di satu rumah tapi disekat-sekat. Wa kullu wahidin min hadhil abna yatawalla 'idad at-ta'am yawman, dan setiap anaknya itu dia masak sendiri-sendiri. In ana kullu minhum lahu matbah mustaqil, dan mereka punya dapur sendiri-sendiri. 3 anaknya sudah menikah di satu rumah itu sama dia sebagai orang tuanya, tapi anak-anaknya punya dapur sendiri-sendiri. Soalnya hal yang yustahabu li awli Allahi aw udhiyatan wahidah. Apakah disunahkan di sini banyak hewan korbannya atau cukup satu saja? Maka Syekh mengatakan di sini, jawab ara, beliau anna ala kulli baitin udhiyah. Menurut saya, jadi semua keluarga di sana itu harus berkorban sendiri-sendiri. Lianna kulla baitin mustaqillun, karena mereka sudah terpisah. Ada gambaran? Baik. Jadi kalau yang kedua ini walaupun satu rumah tapi dia dapurnya sendiri-sendiri, maka disunahkan tiap keluarga itu satu hewan kurban. Itu kalau dia kambing. Adapun kalau makannya masih bareng, minumnya bareng, maka cukup satu saja untuk satu rumah besar tersebut. Walaupun anak-anaknya sudah bekerja maupun sudah nikah semua, tapi karena makan minumnya masih satu, maka cukup satu saja untuk berkorban. Dan Allah besar, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita untuk persiapan nanti berkorban. Semoga Allah SWT ini memberikan kita kelapangan untuk berkorban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.